Oke, halo semuanya. Balik lagi ke acara dua mingguannya Reku. Jadi hari ini kita bakalan ada Fortnightly Reku Outlook yang kedua. Jadi kita bakalan bahas-bahas news dan ada bahas market outlook secara apa ya, secara general, secara umum gitu ya. Jadi nanti bakalan ada aku, Nathaniel Bintang Mahaputra selaku tim community-nya Reku. Jadi bakalan ngejelasin tentang apa aja sih news-news yang menarik di beberapa waktu ke belakang gitu, dan nanti dari Mas Fahmi bakalan nge-share soal outlook dari market secara general ke depannya gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh silahkan untuk langsung ditanyakan di eh, grup chat ya. Tuh. Oke. Jadi untuk berita aku bakalan bawain ada 5 berita penting ini di beberapa waktu kebelakangan ini. Jadi yang pertama adalah will Bitcoin ini terus membeli saat harga BTC turun. Jadi mungkin teman-teman tahu ya kalau misalnya kemarin BTC sempat hit all time high-nya lagi gitu ya. Jadi all time high baru. Tapi sekarang kan harganya udah mulai agak turun lagi dan akan banyak orang memprediksi bahwa akan ada level support di angka 94.000. Jadi walaupun harganya ini masih cukup fluktuatif, itu will Bitcoin itu masih terus menambah posisi untuk Bitcoinnya gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa ada trust kepada pasar walaupun harganya masih cukup fluktuatif gitu. Tapi trader volume besar, banyak banget trader volume besar itu tetap terus mempengaruhi kinerja harga Bitcoin dalam jangka pendeknya. Terus untuk news yang kedua, musim altcoin dimulai gitu. Banyak orang yang bertanya-tanya gitu, alt season udah mulai belum sih gitu. Nah, ini mungkin ada jawabannya gitu ya. Jadi ada salah satu trader kripto yang cukup terkenal gitu, ada menampik adanya spekulasi bahwa altcoin season sudah berakhir gitu. Jadi trader ini menegaskan bahwa musim altcoin itu tuh masih jauh dari selesai karena ada indikator masih banyak sekali altcoin yang masih siap untuk pertumbuhan signifikan dari posisi terendah saat ini gitu. Jadi bagi trader terkemuka itu tuh masih ada kemungkinan untuk alt season untuk terus muncul nantinya gitu. Jadi teman-teman yang mungkin memang banyak ini pegangan altcoinnya gitu, ini masih perlu banget untuk diantisipasi. Jadi tetap untuk invest atau trading di dalam waktu dekat ini gitu. Nah, terus berita selanjutnya ini ada berita dari Sharplink yang akhirnya mengadopsi strategi Treasury ETH gitu ya. Jadi ada satu perusahaan namanya Sharplink Gaming, ini salah satu perusahaan yang besar juga. Teman-teman bisa cek gitu ya. Ini mendirikan ETH Treasury pertama yang didukung oleh salah satu pendiri Ethereum yaitu Joe Lubin. Nah, Sharplink ini akan menginvestasikan senilai 425 juta dolar untuk mengakuisisi 120 ribu ETH gitu. Jadi ini adalah apa ya, bullish news lah untuk Ethereum. Jadi harapannya Ethereum ini bisa jauh lebih meningkat lagi. Hal ini apa ya, direfleksikan dari open interest futures Ethereum itu tuh mencapai rekor tertinggi pada beberapa waktu lalu yaitu 36,1 miliar dolar dengan harga Ethereum yang naik 4,5% pada grafik hariannya. Jadi ini benar-benar bullish news buat teman-teman yang holder Ethereum. Jadi tadi udah yang Bitcoin udah gitu ya, altcoinnya udah gitu. Nah, ini sekarang berita baik untuk Ethereum gitu. Nah, selanjutnya gitu. Ada salah satu berita yang menarik lagi dari salah satu altcoin yang cukup banyak ditengok oleh orang yaitu Hyperliquid gitu ya. Jadi kemarin beberapa waktu lalu itu dia capek ATH baru yaitu di 39 dolar gitu. Dan aku bakal kasih ini share beritanya kenapa ini orang-orang masih mengasumsikan bahwa ini akan terus berlanjut. Jadi Hyperliquid ini adalah bursa DeFi, Decentralized Finance, yang sudah terkemuka untuk perdagangan perpetual. Jadi ini mendorong harga tokennya hype karena adanya peningkatan apa ya, atensi dari high profile traders gitu. Jadi banyak sekali high profile traders yang main di decentralized finance-nya Hyperliquid ini gitu. Nah, Hyperliquid ini mencatatkan volume mingguan tertinggi sebesar 78.000 miliar dolar dan mencapai volume kumulatif sampai 1.156 triliun dolar dalam 3 tahun. Nah, meskipun naiknya itu Hyperliquid kemarin itu 50% dalam satu minggu, harga hype ini masih menunjukkan momentum bullish.
karena didukung juga oleh crypto whales yang aktif dan tekanan beli yang kuat. Jadi buat teman-teman yang masih bingung gitu ya, mungkin kayak, oh aku kalau misalnya masuk hype sekarang telat apa enggak ya gitu. Mungkin ini bisa jadi acuan news yang bisa teman-teman buat untuk pegangan bahwa hype itu masih ada kemungkinan untuk bullish atau naik lebih jauh lagi gitu. Nah, selanjutnya ada another altcoin, dia ini yaitu dari Ton Foundation gitu ya, di Open Network ini barusan meng-hire mantan eksekutif Visa untuk berfokus kripto untuk mengawasi strategi pembayaran globalnya gitu. Nah, Ton Foundation itu barusan merekrut Nicola Plekas, mantan eksekutif Visa gitu sebagai Vice President of Payments gitu. Nah, Plekas ini akan bertanggung jawab untuk mengelola kemitraan untuk aplikasi berbasis Ton dan Telegram serta strategi compliance Ton Foundation. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya altcoin itu biasanya harganya dipengaruhi oleh teknologinya gitu. Nah, ini Ton Foundation udah berkomitmen untuk terus mengawasi strategi payments-nya agar mempermudah bridging antara fiat dengan kripto di dalam ekosistemnya Ton. Jadi ini merupakan bullish news juga buat teman-teman yang mungkin holder Ton atau mungkin memang mau masih ragu-ragu buat invest di Ton. Ini bisa jadi acuan teman-teman buat coba kayak oh ini mungkin saat yang tepat untuk aku masuk gitu. Dan sumber dari news ini bisa teman-teman cek juga ada di Cointelegraph, The Block, dan News BTC gitu. Nah, selanjutnya boleh aku oper ke Mas Fahmi. Thank you. Thank you Mas Nathan. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Fahmi, crypto researcher di Reku. Em, saya ingin sedikit sharing ya mungkin terkait dengan situasi pasar saat ini, khususnya terkait Bitcoin. Mengingat eh, capaian Bitcoin yang menyentuh level harga tertinggi baru pekan lalu ya, yang mana ini cukup menyita perhatian banyak investor karena eh, sentimen dan situasi yang ada kali ini cukup unik ya, atau relatif cukup berbeda gitu dibandingkan siklus-siklus sebelumnya, di mana Bitcoin mencapai level harga tertinggi barunya. Nah, eh, ini sekilas terkait dengan tren harga Bitcoin dalam beberapa siklus sebelumnya ya, mulai dari itu siklus 2017-18, kemudian 19-20, dan eh, kalau misalnya kita berbicara tentang siklus yang terjadi kali ini, sebenarnya jika kita hanya melihat Bitcoin saja, tidak melihat pasar kripto secara umum dan memasukkan altcoin di situ, kita bisa melihat bahwa rally Bitcoin ini sebenarnya telah terjadi selama beberapa waktu ke belakang ya, dan saat ini bisa dibilang adalah eh, kelanjutan atau apa namanya, eh, wave ya, kalau kita bisa lihat dari sini adalah wave ketiga dari apa namanya, new all time high yang terjadi gitu, yang apa namanya, yang sebelum-sebelumnya sempat terjadi kemudian diikuti dengan koreksi jangka pendek hingga menengah, terus kemudian saat ini rally kemudian terjadi lagi untuk Bitcoin gitu. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bahwa trennya ini, kalau dilihat dari grafik harganya Bitcoin ini, sudah memberikan informasi yang cukup berbeda dibandingkan siklus-siklus sebelumnya ya, di mana biasanya eh, rally itu cenderung singkat, cepat, dan kemudian hanya terjadi mungkin kayak eh, dua kali rally besar terus kemudian selesai kayak gitu. Dan saat ini kita melihat terjadinya wave ketiga dari rally yang terjadi, dan saat ini terlepas dari adanya koreksi minor yang terjadi gitu ya setelah Bitcoin mencetak level harga tertinggi baru, kita bisa melihat bahwa level harga yang ada di 108.000 dolar itu masih
merupakan salah satu level harga tertinggi Bitcoin jika dibandingkan dengan level-level yang sebelumnya dicapai gitu. Yang mana ini menandakan bahwa sebenarnya tren positif Bitcoin ini belum berakhir atau masih belum mensinyalir adanya apa ya, adanya siklus bearish baik jangka pendek maupun jangka menengah karena koreksi yang terjadi masih belum bisa disimpulkan seperti itu. Memang benar bahwa level 94.000 itu adalah level support yang cukup kuat ya, di mana Bitcoin sempat berada pada level tersebut selama beberapa saat sebelum kemudian mencetak level harga tertinggi baru ini. Kan tetapi sebenarnya saat ini juga kalau misalnya Bitcoin bisa bertahan di level 108.000, 109.000, ini akan berpotensi menciptakan level support baru untuk mendukung rally yang terjadi. Yang mana kalau misalnya hal tersebut terjadi, yang salah satunya diindikasikan dengan durasi waktu yang lebih panjang ya dari fase konsolidasi yang terjadi saat ini, itu bisa berpotensi mendorong harga Bitcoin untuk melanjutkan kenaikan ke level yang berpotensi relatif signifikan dari level harga yang ada saat ini. Mungkin kalau misalnya proyeksi kami itu bisa menyentuh level 140 ribu dolar ya. Ketika misalnya level 108, 109 ribu ini kemudian menjadi level support yang kuat setelah setelah ini itu. Slide selanjutnya. Nah, salah satu faktor yang mendukung rally yang ada saat ini dan potensi rally ke depan adalah meningkatnya kekuatan likuiditas atau jumlah uang beredar ya, khususnya dari Amerika yang bisa kita lihat dari data M2 atau data ini atau data supply uang beredar ya, uang atau cash dan cash equivalent, aset-aset liquid. Ini ini baru dirilis ya datanya 27 Mei kemarin untuk data bulan April, observasi yang terjadi sepanjang bulan April. Dan kalau misalnya teman-teman sempat mengikuti eh, sesi acara ini sekitar 3 minggu yang lalu, itu kita membagikan informasi bahwa data M2 ini berada pada situasi all time high ya, pada waktu itu. Nah, sekarang ini tercipta angka likuiditas angka M2 yang lebih tinggi daripada waktu itu gitu, yang artinya tren naik ini masih berlanjut dan tercipta sebuah fenomena di mana terdapat kelebihan likuiditas yang perlu untuk diinvestasikan oleh para investor, khususnya mengingat em, apa namanya, potensi pelemahan ekonomi ya yang terjadi di tengah dinamika ekonomi yang ada saat ini. eh, Posisi pasar kripto itu berpotensi akan semakin banyak dilirik oleh investor, khususnya di Amerika, dan ini menjadi salah satu faktor pendukung rally yang lumayan signifikan ya untuk eh, khususnya Bitcoin dan secara umum pasar kripto. Selanjutnya, nah, hal itu juga turut direfleksikan ya, meningkatnya likuiditas tersebut turut direfleksikan oleh adopsi instrumen ETF Bitcoin Spot, yang mana kita lihat dalam beberapa minggu terakhir angka net flow atau aliran dana masuk neto instrumen ETF itu secara total setiap harinya itu membukukan angka positif. Artinya para investor di Amerika khususnya itu banyak mengakumulasi Bitcoin dalam beberapa hari ke belakang, terlepas dari tercapainya level harga tertinggi baru Bitcoin. Hal ini menandakan bahwa
adanya optimisme yang tinggi terhadap masa depan terkait harga Bitcoin dari kalangan investor di Amerika, khususnya investor institusi ya, yang turut direfleksikan dengan angka ini. Dan kalau kita lihat aliran dana masuknya itu nggak sedikit ya, dia bahkan sempat mencapai angka hampir 1 miliar dolar dalam sehari pada 22 Mei kemarin gitu. Dan kemarin tanggal 27 Mei pun angkanya berada di 385 juta USD, yang mana itu juga merupakan nominal yang relatif cukup tinggi ya, dan masih di atas, relatif cukup jauh di atas rata-rata kalau kita melihat data dari sejak ETF Bitcoin pertama diluncurkan gitu. Nah, ini mengindikasikan bahwa masih relatif kuatnya sentimen positif dan optimisme dari kalangan investor di Amerika. Eh, Selanjutnya, nah, kita juga bisa melihat bahwa sentimen investor atau kondisi psikologi pasar secara umum itu masih berada pada situasi greed atau apa namanya, tidak terjadi yang namanya over optimism ya. Meskipun Bitcoin mencetak level harga tertinggi baru, meskipun banyak investor melakukan akumulasi, meskipun kemudian harga Bitcoin saat ini masih bisa bertahan di angka 108.000, yang mana itu relatif cukup tinggi ya, mengingat historis harga Bitcoin sebelumnya. Tapi sentimen pasar ini masih berada dalam kondisi yang relatif normal dan tidak terjadi hype yang cukup tinggi. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya investor retail itu banyak yang belum eh, masuk di pasar. Kemudian yang mana biasanya terjadinya masuknya investor retail dalam jumlah besar ke pasar kripto itu mengindikasikan situasi atau puncak ya, atau menjelang puncak dari siklus bullish yang terjadi. Nah, saat ini dengan kondisi psikologi pasar yang ada seperti sekarang, itu menandakan bahwa situasi tersebut belum terjadi gitu, dan bahkan mungkin banyak investor retail yang belum terlalu menyadari gitu capaian Bitcoin yang terjadi minggu lalu. Dan dengan adanya akumulasi investor institusi juga di Amerika gitu, yang mana itu juga berpotensi kita bisa tarik kesimpulan bahwa mereka nggak terlalu peduli dengan capaian kenaikan harga Bitcoin, new all time high-nya itu, dan terus mengakumulasi karena menurut mereka itu masih merupakan harga yang wajar atau yang belum merupakan puncak dari siklus yang terjadi. Masih ada potensi upside yang cukup menarik gitu. Nah, di tengah situasi dan apa namanya, yang kami bahas barusan ini gitu kan ya, baik dari sisi Bitcoin, adopsi investor, sentimen pasar dan lain sebagainya, ke depannya setelah ini apa aja sih faktor-faktor yang berpotensi menjadi katalis atau berpotensi malah justru sebaliknya memberikan tekanan kepada pasar kripto. Eh, Slide selanjutnya. Nah, ini kami mengcompile ada 4 faktor ini ya, faktor utama ya, yang dalam jangka waktu eh, dekat ini berpotensi bisa mempengaruhi kondisi pasar kripto. Yang pertama adalah rilis data inflasi di Amerika ya, yang mana pada tanggal 30 Mei ini akan waktu Amerika ya, akan ada rilis data inflasi PCE bulan April, yang mana ini adalah merupakan data inflasi yang dijadikan acuan oleh Bank Sentral Amerika, Federal Reserve, untuk mengambil kebijakan suku bunga. Jadi kalau misalnya terjadi kenaikan inflasi yang cukup signifikan, maka hal itu berpotensi memberikan tekanan di pasar kripto. Tapi begitu juga sebaliknya, apabila misalnya inflasi kembali menunjukkan tren yang positif ya, melanjutkan tren yang terjadi bulan lalu,
itu berpotensi akan memberikan katalis lebih kepada pasar kripto untuk mendorong berlanjutnya rally yang ada gitu. Selain dari data PCE April yang akan dirilis 30 Mei ini nanti juga ada data CPI yang inflasi CPI yang akan dirilis pada 11 Juni. Nah, meskipun tidak dijadikan acuan oleh The Fed, tapi data CPI ini mempengaruhi banyak hal penting ya di perekonomian dan kondisi ekonomi masyarakat seperti misalnya suku bunga pinjaman untuk hal-hal tertentu, misalnya yang berkaitan dengan perumahan, jaminan sosial dan lain sebagainya. Itu membuat data ini juga cukup banyak diperhatikan oleh para investor, apalagi jika terdapat keselarasan ya antara data PCE dan CPI ini, nah, itu berpotensi semakin memberikan dampak yang lebih signifikan ke pasar kripto karena mempertimbangkan situasinya saat ini di mana Federal Reserve masih eh, teguh dengan pendiriannya untuk menjaga tingkat inflasi Amerika sesuai target mereka di 2%. Di saat di sisi lain kebijakan Presiden Donald Trump banyak dikhawatirkan akan meningkatkan inflasi gitu kan. Jadi data-data inflasi ini akan sangat diperhatikan oleh para investor, termasuk para investor kripto. Nah, kemudian yang kedua adalah hasil dari negosiasi perdagangan antara Cina dan Amerika ya, yang di tengah situasi apa namanya penundaan kenaikan tarif selama 90 hari ini ya, apabila kemudian tercapai kesepakatan tertentu dan diumumkan ke publik, maka kalau misalnya hasilnya positif itu berpotensi memberikan dorongan kepada pasar kripto. Nah, eh, kemudian yang ketiga adalah pendapat The Fed ini ya terkait data inflasi ini akan menjadi salah satu variabel atau faktor yang cukup krusial. Kenapa? Karena eh, apabila misalnya kemudian inflasi berada pada angka yang sedikit lebih tinggi atau lebih tinggi lah dari ekspektasi, eh, gimana nih pendapat The Fed gitu? Apakah mereka tidak akan akan menghilangkan rencana mereka untuk menurunkan suku bunga sebanyak 2 kali di tahun ini? Apakah mereka akan merevisi rencana tersebut atau tidak gitu kan? Kemudian apakah mereka kemudian mulai mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga lebih cepat atau tidak gitu kan? Jadi eh, diturunkannya suku bunga lebih cepat oleh The Fed itu akan me- mempercepat ya terjadinya rally sebenarnya karena itu memberikan sentimen positif terhadap pasar kripto. Jadi pandangan-pandangan para pejabat The Fed khususnya Jerome Powell ya itu akan menjadi salah satu faktor yang cukup diperhatikan. Kemudian yang keempat adalah perkembangan terkait regulasi stablecoin ya melalui rancangan undang-undang yang eh, banyak dikenal sebagai Genius Act ini yang sudah sekarang sedang bersiap untuk menghadapi pemungutan suara final ya di Senat di Amerika. Nah, apabila misalnya kemudian undang RUU ini disahkan menjadi undang-undang, maka hal itu memberikan kepastian dan jaminan hukum yang kuat ya kepada para pelaku industri khususnya yang berkaitan dengan perdagangan aset kripto dan stablecoin karena eh, realita di pasar kripto saat ini dan beberapa tahun ke belakang stablecoin itu telah menjadi tulang punggung dari perekonomian terdesentralisasi gitu kan di pasar kripto dan apa namanya eh, kekuatan legal yang lebih kuat dari stablecoin ini berpotensi akan semakin memperkuat tren tersebut gitu. Meningkatnya likuiditas terdesentralisasi kemudian berpotensi untuk menarik investor secara lebih luas dan meningkatkan kepercayaan investor yang belum berinvestasi kripto terhadap pasar kripto yang mana itu akan berpotensi
mendatangkan capital baru ya dari kalangan investor yang sebelumnya belum ada di pasar kripto dan berpotensi memberikan katalis positif karena terjadinya hal tersebut. Nah, jadi eh, mungkin sekian dari saya terkait dengan outlook dan analisis pasar kripto kali ini. Ada pertanyaan mungkin Om Nathan dari teman-teman? Siap-siap. Ini menarik ya yang nomor 4 ini karena kan kebetulan mungkin kalau misalnya teman-teman ngikutin salah satu apa ya perusahaan yang provider stablecoin juga Circle yang bikin USDC itu tuh barusan ada mau rilis saham dia. Udah kebetulan sudah IPO tapi belum rilis gitu. Jadi sudah IPO tapi masih buat institusi dulu gitu. Nah, ke depannya ini yang juga hal yang menarik untuk dipantau untuk yang nomor 4 ini terutama. Apalagi ditambah udah ada memang project crypto yang sudah terlibat langsung kembali ke ibaratnya join ke traditional finance gitu ya Mas ya, Mas Fahmi ya, gitu. Oke, mungkin gini pertanyaannya dari aku deh gitu. Karena kan tadi aku bahas ya, mungkin kita balik lagi ya gitu balik lagi ke sini yang untuk poin news yang nomor 2 gitu ya ini kan sebenarnya yang ngomong kalau misalnya trader kripto terkemukanya ini adalah si foundernya MN Capital Trading gitu ya namanya Michael van de Poel gitu ya dia bilang bahwa kayak ini tuh altcoin tuh alt season itu belum dimulai gitu. Nah, kalau misalnya menurut Mas Fahmi sendiri sebenarnya alt season ini apakah memang kalau tadi Bitcoin itu kan sudah kelihatan kan kayak dia ngehit ATH baru gitu ya. Nah, kalau misalnya alt season ini atau altcoin ini secara generalnya apakah sudah mulai kayak ngehit ATH baru atau gimana sih Mas? Soalnya eh, ngeliat kemarin dari top 100 koin yang peningkatannya eh, bagus gitu ya dalam kurun waktu 90 hari ke belakang itu malah dari Fartcoin gitu, malah Fartcoin yang cenderungnya malah meme gitu. Nah, itu gimana kalau menurut Mas Fahmi? Iya, jadi altcoin ini selalu jadi pembahasan yang menarik ya karena potensi cuan yang lebih besar dibandingkan Bitcoin khususnya walau terlepas dari tingkat resiko yang lebih tinggi juga yang cukup beragam juga dan tantangan dan apa namanya nature dari masing-masing sektor yang berbeda-beda. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah banyak dari altcoin ini yang sebenarnya belum mencapai secara secara harga koin khususnya mencapai harga tertingginya yang terjadi di siklus sebelumnya. Tapi tidak sedikit juga sebenarnya altcoin yang secara market cap, bukan secara harga koin ya, tapi secara market cap itu sudah menyentuh level tertingginya di ini siklus sebelumnya karena ada penambahan supply ya. Biasanya altcoin itu kan di fase-fase awal khususnya beberapa tahun pertama memperkenalkan hal-hal seperti staking, liquidity mining dan lain sebagainya untuk merilis mereka punya token ya. Jadi terjadi inflasi atau emisi yang relatif cukup besar melalui mekanisme distribusi tersebut di tahun-tahun pertama yang kemudian membuat dia market cap high-nya tercapai tapi harganya masih belum tercapai kayak gitu. Nah, kalau misalnya menurut saya dari fenomena fenomena tersebut dan situasi yang ada bisa dibilang bahwa eh, alt season yang terjadi di siklus kali ini itu tidak sama dengan alt season yang terjadi di siklus-siklus sebelumnya. Itu pertama. Apa buktinya? Buktinya kalau misalnya kita lihat sebenarnya beberapa sektor ya khususnya kayak meme coin itu ya itu sebenarnya sudah bisa dibilang sempat memimpin rally bullish yang ada di pasar kripto ya dan hal itu kenaikan beberapa koin itu juga diiringi dengan kemunculan project-project atau koin-koin baru ya yang jumlahnya juga nggak sedikit. Eh, Balik ke waktu ketika misalnya kita melihat banyak proyek-proyek selain Shiba Inu dan Dogecoin ya yang kemudian menghuni top
100 market cap dari sektor meme coin ini. Artinya kan sebenarnya alt season untuk sektor-sektor tertentu seperti meme coin dan AI dan sektor-sektor yang berhubungan dengan itu sebenarnya kan telah terjadi, sempat telah terjadi, tapi kemudian kan koreksi yang cukup signifikan itu terjadi walaupun banyak sektor juga nggak mengikuti season meme coin pada waktu itu ya. Khususnya di sektor infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi ini yang membuat ini ada salah satu evidence yang memperkuat tadi tesis yang saya bilang bahwa season kali ini di siklus kali ini tuh berbeda dibandingkan siklus-siklus yang sebelumnya. Nah, kemudian apakah alt season ini belum terjadi kalau misalnya kita lihat di siklus eh, yang lebih sempit yang khususnya di tahun 2025 ini bisa dibilang bahwa recovery altcoin itu sebenarnya masih belum eh, terlihat cukup signifikan ya, khususnya mengingat bahwa Bitcoin ini menyentuh level new all time high gitu. Nah, kalau misalnya kita eh, sandingkan dua fenomena tersebut, kita bisa bilang bahwa altcoin itu belum terjadi dan bahkan mungkin belum tentu akan terjadi dalam waktu dekat gitu kan. Satu salah satu trigger yang mungkin menurut saya bisa mendorong terjadinya alt season yang lebih luas itu adalah disetujuinya ETF altcoin ya. Apalagi kalau misalnya itu disetujuinya itu waktunya itu cukup sporadis. Misalnya habis Solana, habis itu Ether, habis itu XRP, habis itu BNB, terus habis itu Litecoin dan lain sebagainya. Nah itu maka akan menangkap perhatian lebih banyak investor dan berpotensi ciptakan alt season yang lebih luas dibandingkan yang terjadi seperti dengan meme coin alt season yang tadi saya sempat sebutkan gitu. Nah, kalau misalnya itu terjadi dan skalanya memang benar-benar besar, eh, kita mungkin bisa apa namanya mulai bersiap ya bahwa oh, oke mungkin ini adalah situasi menjelang peak atau menjelang puncak dari siklus bullish yang ada. Tapi eh, menurut saya itu mungkin belum akan terjadi dalam waktu dekat kecuali ada sentimen-sentimen dari faktor-faktor krusial tadi ya tiba-tiba kemudian perang dagang ini selesai dan kemudian the Fed inflasi kemudian udah turun dan the Fed kemudian menurunkan suku bunga dan itu bisa menjadi trigger eh, percepatan rally yang ada. Tapi perlu diingat juga semakin cepat eh, rally itu terjadi, semakin cepat alt season itu terjadi, kemungkinan maka nggak akan sustainability-nya mungkin akan lebih pendek dibandingkan jika misalnya itu terjadi di akhir tahun ini atau bahkan baru akan dimulai di akhir tahun ini misalkan seperti itu. Oke, jadi balik lagi ke faktor krusialnya yang tadi, mungkin sama ditambah mungkin kalau misalnya tiba-tiba bermunculan ETF-ETF altcoin, barulah mungkin ada kemungkinan untuk alt season ini terjadi. Cuma ya kita lihat semakin cepat itu terjadi dan semakin dar-der-dur lah ya, dar-der-dur newsnya itu nanti ya alt seasonnya ya bakalan semakin pendek gitu ya dibandingkan sama alt season yang sebelumnya. Oke, Bukan eh, dibandingkan dengan yang sebelumnya ya, dibandingkan apabila itu terjadi lebih lama, nggak bulan depan gitu misalnya nah, terjadinya. Kalau dibandingkan dengan season sebelumnya bisa jadi lebih panjang karena hmm, eh, secara umum kita melihat bahwa kondisi altcoin saat ini itu sangat siap. Kalau menurut saya secara hmm. fundamental, secara kekuatan likuiditas, secara kekuatan komunitas, branding dan lain sebagainya, produk itu sangat siap untuk menghadapi rally kapanpun itu terjadi gitu, lebih siap daripada siklus-siklus sebelumnya dan eh, adanya pengalaman yang lebih ekstensif bagi para investor dan pengguna ini bisa memperpanjang durasi dari rally altcoin yang ada gitu. Wah, mantep. Thank you banget Mas Fahmi untuk insight-nya. Thank you banget juga semuanya yang udah datang. Jadi karena waktunya kita cuma setengah jam, jadi aku coba ingatin lagi bahwa ini kita adain 2 minggu sekali. Mungkin kadang di minggu pertama dan minggu keempat gitu, atau minggu kedua dan minggu ketiga. Jadi nggak tentu. Jadi harapannya teman-teman bisa terus
cek-cek grup komunitasnya Reku di Reku_ID. Jadi biar nggak ketinggalan sama infonya kalau misalnya ada market outlook dari Reku lagi. Jadi thank you banget semuanya, thank you banget Mas Fahmi udah ngisi, thank you semuanya udah join. Semoga sehat selalu buat semuanya. Thank you.